warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rika. Pagi, pagi Pak Yani. Iya, gimana kabarnya, Bu Rika? Sehat, alhamdulillah. Kemarin saya dengar Bu Rika nyari saya. Eh, Ya, itu betul. ada apa, Bu Rika ya? Mau sharing mengenai tentang ini aja sih, kegiatan belajar mengajar di sekolah, di dalam kelas sih sebenarnya. Tentang pembelajaran di kelas Ah, ya, ah, Bu Rika ya. mm, Bu Rika ingin dibantu apa oleh saya, Bu Rika? mm. Banyak sih sebenarnya, cuman eh gimana caranya? Kalau untuk saya pribadi ya, karena saya kan belajar itu sesuai panduan kurikulum yang ada pada Kurmer atau Kurtilas ya. Ya, Cuman untuk pengembangan diri saya pribadi itu masih ada kekurangan, terutama untuk IT. Nah, hmm, biasanya kan saya kan minta tolong yang Pak Yani terus tuh. ya, eh, Gimana caranya supaya saya bisa belajar ke anak dan anak paham apa yang saya ajarkan itu otomatis kan harus dengan IT tuh. Nah, nanti minta tolong aja sama Pak Yani, tolong saya dibimbing dalam hal untuk ilmu IT-nya. Terus kalau yang ke anak biasanya sih eh, selain materi yang saya ajarin ke anak itu kan harusnya ada lagi yang hal-hal yang di luar materi itu gitu. Tapi kalau misalkan saya contohnya kan saya biasanya kalau untuk kelas satu itu selain materi yang saya udah ajarkan ada pelajaran yang di luar itu yang bikin anak biar semangat lagi belajar. Misalkan contohnya otomatis pelajaran apa sih buku itu yang saya harus wajib bawa ke anak kelas satu tuh buku gambar, pensil warna itu harus ada tuh kalau giliran saya belajar. berarti Bu Rika nanti masuk ke kelas 1, Bu Rika ya? Heeh, Ya, kelas satu. materi apa Bu Rika yang mau disampaikan di kelas 1? Sesuai dengan materi yang ada di ini sih kurikulum gitu. Contohnya apa Bu Rika yang nanti mau disampaikan di kelas? eh Kayak kemarin nih saya rapinnya rukun iman tuh. Ya, Nah, rukun iman itu kan otomatis saya harus ngasih materinya mengenai tentang rukun iman, pengertian walaupun sesuai dengan apa sih anak ya, sesuai dengan umur anak kelas satu ya otomatis saya kan melihatnya harus dijelasin secara ini aja, secara sekilas gitu. Tapi apa isi-isi dari rukun iman itu kan saya harus jelasin ke anak. Nah, cuman biar anak paham, otomatis saya sih udah punya bayangan itu nanti memberikan apa sih kartu-kartu gitu, Pak Yani. ya. Kartu-kartu ke anak dalam isian ya rukun iman itu apa aja. Nanti dia dibikin apa sih kelompok, kemudian dia suruh maju seperti itu. Tujuan dari pembelajaran rukun iman yang nanti Bu Rika ajarkan itu tujuannya untuk apa ya ke peserta didik atau ke murid Bu Rika? Selain paham, anak-anak dengan materi yang apa sih diajarkan dari saya itu mengenai tentang rukun iman, paham maksudnya gini, dia tahu isi dari rukun iman itu tersebut, kemudian dia terapin lah dalam sehari. Contohnya misalkan pertama kan rukun iman itu kan percaya kepada Allah. Berarti otomatis percaya kepada Allah harusnya apa anak-anak? Harus ini Bu, harus apa? Harus ngikutin perintah sama Allah. Apa salah satunya misalkan ngaji Bu. Nah otomatis nanti kalian tiap hari di rumah ngaji nggak? Ngaji itu. Jadi otomatis ada realisasinya gitu dari Mm-mm. ilmu yang udah dipelajarin di kelas gitu. Otomatis minimal seperti itu. Terus yang mau dari pembelajaran rukun iman itu yang mau dikembangkan Bu Rika terhadap murid apa saja yang mau dikembangkan dari pembelajaran rukun iman itu terhadap murid Bu Rika? Kalau ke anak sih otomatis untuk diri sendiri ya. Jadi harus lebih baik lagi lah. Contohnya misalkan gini loh Pak Yani. Emang kan harusnya rukun iman itu ya percaya kepada Allah semuanya ya. Cuman kalau bisa otomatis apa sih terapannya ke diri dia sendiri dulu lah. Di kelas misalkan contoh biasanya kalau misalkan dia berbicara sama teman nggak sopan gitu. Nah, kita kan tegar, kemudian harus gimana berteman atau bersapa dengan sama teman seperti apa, atau bertemu dengan guru, kemudian mereka harus seperti apa, seperti itu.
Terus langkah-langkah atau strategi Bu Rika nih biar tujuan dan pengembangan pembelajaran rukun iman itu bisa tercapai. Langkah-langkahnya seperti apa Bu Rika? Atau strateginya dalam pembelajaran seperti apa Bu Rika? Selain materi yang diituin biasanya sih harus ada praktek ya. Makanya Bu Payani, saya makan kurang IT tuh suka suka minta tolongnya selain Payani, suka sama guru-guru yang lain. Jadi anak kayaknya kalau misalkan kefokusannya buku, kalau untuk kelas 1, kelas 2 kayaknya kurang maksimal. Tapi kalau misalkan kita terapin atau kita jelasin melalui fokus itu otomatis kayaknya dia lebih semangatnya itu beda dari buku yang ada di depan dia gitu. Selain buku materi yang telah buku paket yang telah ada itu otomatis kita tambahin dengan media yang lain. Contohnya yaitu IT-nya dengan infokusnya, dengan speakernya. Nah, itu. Terus saya tambahin biasanya dengan lagu-lagu. Jadi bikin anak semangat. Lagu-lagu Lagu-lagu tentang tentang rukun iman misalkan. Itu kan biasanya ada dengan gerakan-gerakan yang bikin dia bikin semangat lagi untuk dia apa sih belajar. Biasanya kalau anak-anak kelas 1, kelas 6 itu kalau dengan apa sih pelajaran dengan lagu-lagu itu cepet apa? cepat hafal Bu Rika Nah, ya. itu cepet apa gitu. Baik Bu Rika, terima kasih waktunya. Iya, Nanti saya akan lihat Bu Rika menerapkan tadi oke. rencana Bu Rika dalam pembelajaran di kelas. Ya, Terima kasih Bu ya Rika. sama-sama Pak Yani. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam kabarnya? Pak Yani. Baik, alhamdulillah. Ya, Segar, bugar, musim hujan. ya gimana ngajarnya Bu Rika? Lancar, kesel-kesel tapi seneng, ya begitu deh, sama anak-anak lah. Ya kemarin kan kita sudah itu ya Bu Rika ya, Mhm, sudah observasi di kelas mhm, mengenai kegiatan mmm, supervisi akademik. Jadi hari ini kita membicarakan kemarin setelah kita observasi di kelas. mmm, Ibu Rika mengajar kemarin mmm, itu. Jadi kalau saya perhatikan udah semuanya udah berjalan dengan sesuai dengan yang sudah direncanakan ya Bu Rika ya. mhm, iya, Anak-anak juga respon itu kan. mhm, Bu Rika juga yang kemarin pas kita praobservasi itu mengkhawatirkan penggunaan media PowerPoint ya. iya, tuh, Tapi kemarin kita Bu Rika ngajar itu sudah udah ada lah sudah ininya, ada heeh, sudah oke, menggunakan.
Tapi ada beberapa catatan kali Bu Rika ya. Boleh, boleh. Ya, jadi kemarin setelah observasi dalam aktivitas interaksi dengan siswa, kayaknya itu PowerPoint-nya kan kemarin dalam bentuk PDF Bu Rika ya. Iya, benar. Jadi mungkin kedepannya harus ada semacam interaksi guru dengan siswanya. Jadi siswa kan kalau anak-anak SD seusia mereka itu lebih senang diiringi dengan permainan budaya. Jadi di apa namanya di PPT-nya itu ada interaksinya untuk siswa dalam belajar. Yang kedua kemarin itu mungkin akan lebih seru kalau diisi sebelum materi itu ada game gitu Bu Rika. Oh iya. Ada game yang game yang ya buat anak lebih Semangat ya belajarnya. semangat. Kemudian membangkitkan keinginan tahuan mereka juga. Membangkitkan kesiapan mereka juga belajar. Kemudian dari beberapa siswa juga kemarin masih ada yang perlu kita kasih perhatian khusus Bu Rika ya. Adanya yang anak-anak yang masih belum perhatikan. Iya, betul. Kalau dari segi komunikasi saya lihat Bu Rika sudah bagus Bu Rika ya. Jadi anak ketika Bu Rika menanyakan sesuatu itu langsung respon, menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Bu Rika ajukan. Kemudian juga anak itu sebagian udah antusias ya Bu Rika ya. Cuma yang pendiam-pendiam ini mungkin perlu dirangsang. Iya, betul. Salah satunya ya tadi itu dengan game, dengan media pembelajaran PPT-nya yang lebih menarik ya. Lebih menarik sehingga anak-anak itu kemudian terangsang untuk aktif. Jatuhnya nggak boring lah ya. Iya. Kalau kemarin kan saya lihat sih kalau komunikasi mereka sudah lancar ya udah artinya bahasa Bu Rika itu sudah mereka pahami dan pertanyaan yang diajukan Bu Rika juga tidak mempersulit mereka tapi mereka langsung paham. Iya. Merespon. Itu saja Bu Rika ya hasil observasi kemarin di kelas itu. Iya, Pak, ya. Jadi mungkin ya Bu Rika bisa kalau untuk PPT itu di YouTube ada tuh. Oh iya Di ya. YouTube hanya cara-caranya untuk yang interaktif itu atau pakai di Canva itu. Tapi secara keseluruhan sih udah baik Bu ya komunikasi suara sudah bisa kedengaran dengan jelas, komunikasi dipahami oleh murid juga sudah jelas, sudah bagus. Jadi murid juga memberikan respon yang baik dan juga pembelajaran kemarin sudah ikut sebagian siswa. Cuma yang pendiam ini yang perlu dia perhatikan, di semangatnya dibangkitkan. Nah, saja Bu Rika ya. Iya, berarti pembelajaran saya harus ada tambahannya game-game gitu ya. Iya. Dari awal pembukaan harus udah ada respon, yang untuk akhirnya mungkin ada apa sih ice breakingnya supaya mereka tuh nggak bosan juga. Iya, ice breaking biar mereka tuh apa namanya kan kalau habis istirahat kemarin kan agak habis makan gitu. Bosan, capek, lelah atau gimana ya. Jadi mereka dirangsang. Itu saja Bu Rika ya. Oke, Pak Yani. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.